Hai, ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini kembali di segmen Battlein aja, aku bakal ngebandingin dua buah produk dari Pixi. Kalau kalian udah ngikutin channelku lama, pastinya kalian tahu ya, kemarin aku habis nge-review produknya Pixi yang Stylist Serum Foundation. Jadi itu produk terbarunya, kayak foundation tapi dia udah ada skincare-nya gitu. Pokoknya kalau kalian belum tonton, kalian bisa cek linknya di atas ini. Dan dari situ aku penasaran nih, pengen ngebattlein dengan BB creamnya, yang selama ini adalah produk complexion favorit aku dari Pixi. Karena dia memang secara coveragenya oke, hasilnya natural glowing, dan cukup tahan lama di area T-zone aku yang berminyak. Jadi aku penasaran banget nih untuk kualitas keduanya. Mengingat dari segi harganya sih sebenarnya nggak selisih yang banyak-banyak banget, sama-sama murah. Cuman untuk serum foundationnya kan dapatnya cuman sedikit, 17 ml. Sedangkan BB creamnya 30 ml. So kalau kalian penasaran untuk review lengkap battle keduanya sampai ke tes ketahanan, jangan di skip videonya. Keep on watching! Oke, ini dia untuk dua produknya ya, udah ada di tangan aku. Yang pertama namanya Pixi UV Whitening for Beauty Benefits Stylist Serum Foundation. Di sini netonya seperti yang aku bilang tadi, 17 ml. Harganya 65.000, tapi kemarin aku beli lagi ada diskon jadi sekitar 55.000. Sedangkan untuk BB creamnya ini yang seri for Beauty Benefit juga. Netonya ada 30 ml. Kalau nggak salah dulu sih aku beli sekitar 30-an. Atau berapa, nanti pokoknya untuk detailnya akan aku taruh di layar aja karena aku udah agak lupa ya. Seingat aku sih 30 ribuan. Sekarang aku akan sedikit ngebahas tentang packagingnya. Beda banget, untuk yang BB cream ini dia berbentuk tube, agak lebih gede daripada yang serumnya, tapi dia berbahan plastik. Sedangkan untuk yang serum foundation ini berbahan kaca, jadi kalau misalnya kalian mau bawa-bawa traveling, memang ini lebih ringkes, cuman hati-hati banget karena berbahan kaca, kemungkinan akan bisa gampang pecah. Tapi untuk ukuran BB cream sih aku rasa buat traveling ini juga masih oke ya, dia cuman segini aja, bisa masuk ke tas, nggak akan menu-menuhin juga. Secara packaging sih aku nggak masalah, dua-duanya oke buat aku. Untuk secara teksturnya akan aku bandingkan di situ ya, kalian bisa langsung lihat aja. Menurut aku sih beda, untuk yang serum foundation dia ini jauh lebih cair daripada yang BB creamnya. BB creamnya sebenarnya juga nggak sekental itu, tapi juga nggak cair. Dia di tengah-tengah lah ya, jadi kayak liquid gitu. Untuk shade-nya sendiri yang serum foundation aku pakai 03 natural beige. Sedangkan yang Pixi BB Cream 01 ochre, yang menurut aku sih sebenarnya keduanya mirip-mirip, kayak memang untuk neutral atau yellow undertone. Cuman di sini sih yang BB creamnya sedikit banget lebih putih. Nanti kalian langsung lihat aja ya waktu diaplikasikan di muka aku. Terus karena memang mereka ini seri for beauty benefit, itu ada 4 kandungan. Yang pastinya yang pertama whitening, formula 2-way whitening membuat kulit tampak lebih cerah. Terus yang kedua protecting, SPF 30 PA++, menjaga kulit dari paparan sinar matahari. Nah, bedanya di sini untuk yang BB cream ini SPF-nya 30, sedangkan untuk yang foundationnya ini SPF-nya sudah 50 PA+++. Terus selanjutnya moisturizing. Untuk yang BB cream moisturizing agent menjaga kelembapan kulit, sedangkan di bagian yang foundationnya dia ini ada kandungan argan oilnya yang memang fungsinya sama sih untuk lembapin kulit. Terus yang terakhir beautifying, untuk di BB creamnya dia menyebutkan membuat formula menyatu di kulit dengan sempurna. Sedangkan untuk yang di foundationnya dia menyebutkan dia bisa menahan makeup sampai 12 jam. Cuman pas aku lihat di BB creamnya ternyata juga sama klaimnya 12 jam. Jadi memang keduanya ini ngeklaim bisa tahan sampai 12 jam. Kemarin memang aku pakai agak lumayan lama. Nanti akan aku kasih lihat tes ketahanannya juga di akhir. Cuman yang pertama sekarang aku mau kasih lihat cara pengaplikasiannya dulu di wajahku seperti ini. Seperti biasa, aku akan pakai separuh-separuh ya di bagian BB cream kanan wajahku, di bagian serumnya nanti di kiri. Ini yang pertama aku akan pakai serum foundationnya dengan tekstur yang cukup cair menurut aku. Karena ini ada aplikator seperti pipet, tinggal kalian aplikasikan atau tuang aja ke muka. Setelahnya baru di tap-tap. Ini aku pakai puff cushion dari Samtik kalau nggak salah, yang bentukannya kotak ini. Dan kalau aku lihat untuk coveragenya ini udah lumayan mengcover ya, medium coverage dengan menggunakan puff cushion. Kemarin waktu aku pakai spons sih agak kurang menutup, jadi aku lebih suka menggunakan puff. Untuk bekas jerawat aku sebenarnya masih kelihatan, jadi bisa aku tambahin sedikit lagi nanti mungkin untuk menutupi. Yang kedua ini tekstur BB creamnya lebih kental pastinya, dan aku aplikasikan di sisi kanan wajah aku. Kemudian sama nanti aku akan ratakan menggunakan puff cushion aja. Kalau kalian lihat ini shade-nya agak sedikit banget lebih putih daripada yang si serum foundation. Jadi sebenarnya sih di aku masih lebih cocok yang serum foundationnya karena dia masih kayak ada yellow undertone-nya.
Untuk bekas jerawatnya langsung tercover, kayak yang bekas-bekas kehitaman gitu. Cuman aku kayak merasa kurang sedikit lagi, jadi aku tambahkan di area-area imperfection wajahku. Waktu aku pegang-pegang seperti ini, aku sih merasa dia dua-duanya ringan. Tapi setelah aku rasa-rasain lagi sih lebih sedikit ringan serum foundationnya. Itu tadi untuk cara pengaplikasiannya, kalian udah lihat ya. Untuk hasilnya sendiri di wajah aku, menurut aku dua-duanya sama-sama kayak natural glowing gitu, nggak yang terlalu glowing becek kayak si cushionnya. Kalau kalian pernah cobain Pixi Make It Glow yang cushionnya itu, ya hasilnya cukup glowing. Kalau ini sih masih natural, mirip dengan BB creamnya. Terus untuk coveragenya sama-sama medium, tapi entah kenapa menurut aku BB creamnya waktu diaplikasikan itu lebih sedikit mengcover daripada yang foundationnya. Tapi memang sih di medium cover ini, aku rasa untuk kayak area bawah mataku juga bisa tercover dengan bagus. Di bagian bekas-bekas jerawatnya sih kalau misalnya masih kurang, karena kan biasanya kehitaman ya, tinggal ditambahin sedikit aja. Sekarang aku mau pakai ini BB powdernya dari Pond's. Dia oke banget sih, teksturnya halus, jadi kelihatan flawless mukanya dan gak terlalu menambah coverage yang gimana-gimana. Jadi ini hasil coveragenya tetap murni dari si foundation sama BB cream. Sekarang masuk ke tes ketahanannya. Kemarin sih memang kebetulan aku harus keluar rumah dengan menggunakan masker. Sekalian dites aja ya untuk kedua produk ini. Dan pertama aku keluar tuh siang, udah sekitar kayak setengah satuan gitu. Aku naik motor panas-panasan seperti biasa. Aku akan kasih lihat di situ. Setelahnya waktu sampai di rumah itu sekitar jam 3 lebih atau setengah 4 ya. Aku akan kasih lihat jamnya kalau kemarin aku record. Dan di situ memang dia transfer di maskernya. Jadi untuk kedua produk ini nggak yang setransfer proof itu, karena lumayan cukup banyak kayak yang transfer. Khususnya di bagian lipsticknya itu, karena kemarin memang aku pakai krimnya Emina yang nggak terlalu tahan, jadi dia transfer. Terus untuk di sekitaran hidung aku, karena memang gampang keringetan, jadilah juga di situ transfer. Cuman pas aku lihat di muka aku akan kasih zoomnya aja. Menurut aku sih ini masih bagus ya, kayak belum berminyak yang sampai lumer gitu. Padahal itu udah aku buat pergi-pergi. Keduanya masih cukup aman menurut aku. Cuman waktu aku zoom, aku sih merasa untuk yang bagian si serum foundationnya tuh agak memperjelas tekstur di sekitaran hidung aku. Karena kebetulan memang aku belum kelupasin komedo ya, jadi di situ komedonya kayak kelihatan gitu loh, dibandingkan yang bagian BB creamnya. Kemarin sih waktu aku review si serum foundationnya ini aku belum nyadar, tapi ternyata setelah dipakai lama ini aku beneran zoom ke hidung, hasilnya seperti itu. Walaupun sih kalau dari kejauhan nggak akan nampak, karena memang si serum foundation ini nggak ada klaim non-comedogenic, sedangkan untuk yang BB creamnya ada. Jadi menurut aku memang untuk BB creamnya dia akan lebih kayak apa ya, nggak memperjelas tekstur di sekitaran hidung khususnya yang ada komedo. So kelihatan lebih bagus. Terus ini aku update lagi pas malam harinya. Sebenarnya setelah pergi tadi aku setrika dan lain-lain, pokoknya kegiatan di rumah gitu. Dan aku sih merasa hasilnya di sekitaran T-zone aku memang dia ada yang lumer. Kayak misalnya di ujung hidung sini tuh udah kayak mau hilang gitu loh. Mungkin karena tadi kena masker juga ya. Di lipatan hidung aku juga udah kelihatan berkilau untuk dua-duanya. Menurut aku sih kalau aku perhatiin kayak gini nggak ada yang lebih apa ya, lebih bagus yang mana, sama aja kayak sama-sama berminyak. Jadi untuk kualitasnya dipakai sampai malam seperti ini memang udah cukup menahan di area T-zone aku. Kalau menurut aku sih dipakai sekitar 3-4 jaman masih aman ya di sekitaran T-zone aku yang berminyak. Cuman kalau lebih dari itu, kalian ada kegiatan ekstrim juga, aku rasa dia udah mulai berminyak. So overall sih sebenarnya untuk keduanya secara kualitas menahan minyak sama, cukup bagus.
Tapi memang kalau harus memilih dari antara keduanya, di aku sendiri pemenang battle kali ini menurut aku adalah Pixi for Beauty Benefit BB Cream. Karena yang pertama aku suka tekstur dan coveragenya, dia kayak lebih nutup langsung daripada yang si serumnya ini, kayak di misalnya bekas-bekas jerawat aku. Terus dia juga nggak memperjelas tekstur di sekitaran hidung aku yang tadi ada komedonya. Kalau misalnya muka kalian udah mulus dari sananya sih mungkin gak masalah, cuman di aku sendiri yang ada bagian tekstur-tekstur wajah ini lebih oke menurut aku. Masih ditambah harganya lebih terjangkau, udah gitu dapatnya lebih banyak. Walaupun menurut aku untuk si Pixi Serum Foundation ini masih recommended kalau kalian suka fondi yang teksturnya ringan, gak kerasa berat sama sekali. Udah gitu cukup tahan lama. Oke, itu tadi untuk video battle-nya. Semoga semua informasinya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Seperti biasa ya, kalau kalian udah pernah pakai produknya, misalnya si serum foundation ataupun BB cream, kalian bisa sharing dengan komen-komen di bawah pengalaman kalian seperti apa. Bisa juga kalian rekomendasikan shade yang cocok di skin tone kalian, biar kalau ada yang lagi nyari-nyari shade yang pas, nanti bisa di-share dengan teman-teman yang lain. Terus jangan lupa komen-komen juga di bawah kalian lebih suka si serum foundationnya atau BB creamnya. Terima kasih buat yang udah nonton. Kalau kalian suka videonya, kalian bisa like, udah gitu subscribe channelku Maria Sulisti, biar kalian gak ketinggalan 3 video dalam 1 minggunya. Sampai ketemu lagi, bye-bye!